menuduh dia misalkan. Jadi memang efek bullying ini sangat luar biasa. Jadi bapak-bapak berharap ya semua bapak ibu guru juga berharap bahwa di sekolahan SD Bunganyar ini tidak ada yang melakukan pembulian, apalagi menjadi korban pembulian ya. Lanjut ya. Nah ini nih, ini sebenarnya mau saya setelkan video tapi suaranya nggak masuk nanti. Ya. Pakai. Baik, sambil Pak Aang mau membenahi laptop yang ada, saya mau titip pesan. Ini pesan singkat saja buat adik-adik kalau diam ya. Bahwa polisi mau pesan bagi adik-adik yang pernah membuli dan adik-adik yang pernah jadi korban bullying. Pesannya apa? Satu, untuk yang adik-adik yang pernah berbuat membuli temannya. Yang belakang, dengar, kelihatan. Yang belakang dengar ya. Coba lagi saya tanya yang belakang, saya tak jalan ke belakang. Saya pengen tahu anak-anak soleh-solehan yang dengannya ini gimana. Ayo, saya dari sini aja. Oke, tadi sudah diterangkan sama Pak Aang dan Pak Fandi apa yang dikatakan bullying. Apa bullying itu? Siapa yang bisa menjawab di sini? Berarti memanggil nama kedua orang tua itu termasuk bullying? Apa? Nah, itu betul ya. 100 untuk Mas apa ini? Nanti dapat kue dari Pak Fandi ya. Ya, Pak Fandi nanti dapat kue ini Mas apa ini? Mas Ilham. Saya pengen perwakilan dari putrinya yang belakang. Ayo, tadi ada. Dapat hadiah. Tadi ada bullying di sini. Yang mau yang berani Terus ada bullying. dapat hadiah. Nah, ini. Ayo dari putrinya. Apa yang dimaksud dengan bullying? Dan verbal. Ayo, kasih contohnya. Bullying non verbal. Ini tadi ada dari siapa namanya Mas? Mas Ilham. Bullying fisik ya. Termasuk memukul. Ya. Memanggil anak dengan nama orang tua. Jadi adik-adik, ayo perwakilan cewek. Saya dapat kue ini dari Ibu Polan. Ayo apa lagi? Bullying. Salah satunya tadi apa? Ayo yang cewek. Kita dulu. Ada bullying verbal, terus ada bullying apa lagi? Non. Nah, siapa namanya ini Mbak Cantik? Mbak Cantik siapa ini namanya? Gak boleh ngantuk, makanya gak boleh ngantuk. Perhatikan. Kasih jalan. Dan yang satu, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Yes. Apa? Bullying verbal apa contohnya? Di sini. Kalau bullying fisik contohnya apa? Bullying fisik apa contohnya? Panggil nama orang tua. Terus kalau kita ada temannya itu jalan terus kita jegal itu bullying apa? Ya, ini bahasa apa namanya? Dapat kue satu dari dia. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Dari teman-temannya. Nah, terus adik-adik saya kasih pertanyaan lagi. Kalau mama ada nggak dari
Ibu sebelah kanan namanya siapa? Ibunya siapa? Nah, sudah selesai. Nah, saya pengen tahu jawaban lain teman juga. Diam lagi, ya. Diam lagi. Adik-adik, jadi sudah banyak yang paham ya bullying. Nanti pesan sama orang tua sama keluarganya bahwa bullying itu bisa dikenakan pasal ya. Kalau sampai mengakibatkan luka fisik dan sampai menderita mental stres. Tadi sudah diterangkan sama Pak Aan dan Pak Fandi ya. Ancaman hukumannya Pak. Adik-adik, sebetulnya ini ada contoh video yang bagus. Jadi adik-adik kalau diterangkan biasanya kan kurang paham. Kalau video sebetulnya langsung efek karena ini nggak bisa ya, videonya nggak bisa ya. Masa kurang apa nih masa? Sopnya kan? Lalu yang nunggu videonya bisa diputar, saya berpesan kepada adik-adik ya. Satu yang pernah menjadi seorang pembuli atau yang pernah membuli kepada temannya, saya berpesan satu, jangan pernah diulang lagi. Yang kedua, seorang pembuli kamu jangan merasa paling hebat, kamu merasa paling kuat secara fisik, atau kamu merasa paling pintar. Menantikan video ya. Kita tolong Pak Guru. Ini laptopnya nggak bisa. Atau kamu merasa paling pintar sehingga kamu Halo. Iya dulu, Pak. atau kamu merasa paling pintar sehingga kamu membuli temenmu yang enggak seberapa pintar, kamu katakan bodoh atau kamu katakan kurang pintar atau kamu katakan apa. Tolong jangan seperti itu ya. Adik-adik ya, yang merasa fisiknya lebih besar atau yang merasa pintar, kita biasa saja. Karena apa? Karena survei membuktikan bahwa yang bersekolah paling pintar belum tentu dia akan nanti berhasil menjadi orang yang sukses ya, belum tentu. Makanya walaupun kamu pintar, jangan pernah sombong atau kamu melukai hati teman-teman kamu yang kurang pintar dengan perkataan kamu yang membuli teman-teman kamu ya. Terus yang kedua, saya berpesan kepada Halo. Diam ya, 1, 2, 3. Adik-adik, diam dulu ya. Bapak Ibu kalau menerangkan nggak ngotot ya. Diam dulu ya. Nah, sambil menunggu Guru membetulkan video. Nanti kita tonton sama-sama ya. Sambil Pak Fandi menerangkan. Saya minta diam dulu. 1, 2, 3. Makasih ada kayak tawon. Ayo, bisa diteruskan ya. tangan saya tidak akan turun kalau adik-adik tidak diam. Nanti kalau adik-adik masih ngomong, nanti saya yang diam, gantian adik-adik yang ngomong di sini. Oke? Perjanjiannya seperti itu. Oke? Ya, lanjutkan. Pesan yang kedua untuk yang pernah menjadi korban bullying ya, yang pernah dibully sama temennya atau dibully sama seniornya, atau mungkin bahkan ada yang pernah dibully sama guru. Ada nggak? Untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Lengkap. Ya, jadi yang pernah menjadi korban bullying, saya minta tolong yang tindakan pertama yang adik-adik lakukan, jangan disimpan sendiri perasaan adik-adik yang tertekan itu karena dibully. Luapkan dengan cerita kepada teman terdekat adik-adik. Selanjutnya kalau masih adik-adik menjadi korban bullying merasa tertekan, masih ada mental yang
sedih atau gimana, curhat kepada orang tua, cerita apa adanya, biar nanti orang tua ngasih solusi. Ya. Terus yang ketiga, pesan terakhir, kalau adik-adik pernah jadi korban bullying, entah adik-adik dikatakan kurang pinter atau dikatakan fisiknya kurang inilah, jangan bersedih, yakinlah mental adik-adik dengan sendirinya nanti akan terlatih, karena adik-adik pernah diolok-olok, adik-adik pernah diremehkan, maka adik-adik harus lebih semangat, ya, harus ditunjukkan bahwa saya tidak seperti itu, saya nanti pasti bisa, saya harus semangat untuk apa? Menyalip bahasa Indonesia. Menyalip itu apa bahasa Indonesia? Mendahului. Nah, adik-adik harus punya semangat. Nanti suatu saat saya tunjukkan, saya pasti bisa mendahului kamu yang pernah membuli aku. Saya lebih sukses dari kamu, ya. Harus semangat, oke? Semangat ya adik. Adik-adik ini adalah generasi penerusnya ibu guru, bapak polisi. Nanti 10 tahun yang akan datang, 10 tahun, 7 tahun yang akan datang, habis itu kan kelas 6. Terus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 7 tahun. Sampai-sampai adalah penerusnya bapak ibu guru dan polisi. Saya yakin insya Allah ini ada salah satunya nanti yang jadi polisi dan jadi poluan. Amin. Nah, ini tadi dari rekan kalian ada yang tanya, Bu, pengen jadi polisi itu apa aja yang dipersiapkan? Loh, ini pintar ini, berarti jenius, nyimak sekali. Ya, 1, adik-adik harus rajin beribadah. 2, harus pintar, jaga fisik. 1, mata tidak boleh nih, kaki tidak boleh luka sedikit pun ataupun nanti membekas. Apa itu namanya? Keloid, apa itu namanya? Nah, luka yang nggak bisa disembuhkan. Makanya pesannya Pak Awandi tadi benar, adik-adik harus banyak berprestasi. Paling tidak semua anak punya kelebihan masing-masing. Sampai melangkah dari rumah minta doa orang tua, Bu, ayah, ataupun mama, papa, abi, umi, doakan Ananda mau sekolah. Doakan pintar ya Bu, begitu enggak adik-adik? Adik-adik kalau selesai sholat doanya gimana? Hah? Kalau pagi di sekolah kan diadakan sholat duha ya? Ya, sholat duha, kemudian doa al-maksurat, ya, doa mau belajar. Makanya pesannya Pak Awandi tadi dari ibu polisi dan ibu guru, jangan banyak memiliki masalah, salah satunya adalah bullying. Kalau adik-adik ataupun anak-anakku semua ini merasa tertekan, curhat sama bapak ibu gurunya. Dan saya pesan untuk bapak ibu gurunya juga, kalau dicuali anak didiknya nggak usah di floor ke depan umum. Nanti adik-adik akan merasa hatinya tertekan. Itu yang sekarang lagi tren. Yang kedua, kalau memang tidak bisa ke ibu guru, ke orang tua, ke orang tua pun harus bijak, jangan langsung ke sekolah marah-marah, ya. Nanti bisa koordinasi dengan bapak ibu guru. Ini contoh juga, misalnya apa ini? Namamu sama belum tadi? Sarah. Nah, ini contoh Pagi yang cerah, mulai belajar. Nah, coba ya, ini perundungan nih, contoh ya. Mari kita Di SD Negeri Cerdas Nah, ya. Dra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Sekarang mobil kulit jeruk ala Toto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Aku buat sendiri loh. Indra, Okto,
sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Ais, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, sudah ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono, tukang onan. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Bra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Dia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu gak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke Bu Guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor Bu Guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau Bu Guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indra itu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. keesokan harinya Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke Bu Guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu Guru pun segera memanggil Jono dan Franky. Jono, Franky, ke ruang Ibu Guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini?
Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berkembang dengan baik. Nah, tadi itu adalah contoh video pembulian yang berakhir dengan bahagia ya. Jadi dia membuli, akhirnya meminta maaf kepada korban pembulian. Dengarkan dulu. Padahal tadi pembuliannya hanya mengejek ya. Ngejeknya apa tadi? Apa? Apa? Ya, bro. Klinis, bro, klinis. Nah. Usulan ya. Ya, usulan ya selesai nanti. Benar. Sedikit aja 5 menit lagi untuk nyanyi. Tadi dalam video ya. Dengarkan dulu, kalau mendengarkan cepat selesai, cepat istirahat pulang. 5 menit saja, ayo. Tadi di video kan, ketika ada yang dibully, apa tindakannya temennya? Membantu lah. Jadi kalau ada yang dibully, temennya terutama harus mau membantu untuk menguatkan mentalnya ya. Terus menyarankan agar melaporkan kepada ibu guru ya, karena pembuliannya terjadi di sekolah, atau ke orang tua juga dilaporkan juga tidak apa-apa. Jadi jangan dibiarkan ya.
solong dan sayang dengan cemas. Terima kasih. Ya, tepuk tangan semuanya. Baik, silakan duduk kembali. Duduk kembali. Ya, duduk kembali. Duduk dulu. Masih jam setengah 10. Sabar, sabar. Sabar, masih setengah 10. Sudah, tadi kan terus bilang kok. Ya. Apa, Pak? Gimana? Apa? Lapar ya? Ya ini habis ini selesai. Jadi dengarkan dulu. Kalau diam cepat selesai. 1, 2, 3, diam dulu. Udah apa? Ya. Udah. Jadi sama dengan yang kemudian tadi sama kan? Pun juga ya. Nah ini yang terakhir ya. Jadi pembulian itu bisa dikenakan pasal ya. Nah ini banyak juga ya. Ini kan yang belakang Nah, pasalnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya. Nah, dibaca. Ayo coba. Siapa yang- bisa baca? Ayo, sini, yang keras. Biar dibaca siswa. udah dibaca, ayo. Iya, biasa mau tuh ya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak atau UU 25 Tahun 2014 pasal 75 C. Setiap orang dilarang menentang dan membiarkan menentang menurut atau turut serta melakukan kekerasan kepada anak. Sanksi bagi setiap orang yang melanggar Oh, pidananya 3 tahun 6 bulan. Lanjut. Dendanya 72 juta rupiah ya. Silakan duduk. Jadi itu ancaman hukuman bagi pelaku pembulian. Jadi jangan sampai adik-adik melakukan pembulian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Bu Sultan. Adik-adik